إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur yang tidak sebatas ucapan lisan, tetapi rasa syukur yang benar-benar dihayati dalam hati, benar-benar kita resapi dalam-dalam. Kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang memberikan kehidupan kepada kita. Hari ini kita bisa bernafas dengan bebas. Hari ini kita bisa bekerja dengan leluasa, tidak diberikan sakit, selalu diberikan kesehatan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita mengimplementasikan syukur ini dalam bentuk ketaatan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah-risalah Islam. Siapapun yang mengikutinya dengan benar, dia akan menempuh jalan lurus. Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Untuk itu, mengikuti Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan ini adalah bekal terbaik yang dibawa oleh seorang muslim. Bekal terbaik yang akan kita bawa sampai hari kiamat kelak. Saat hari pertanggungjawaban tiba, ketakwaanlah yang akan menyelamatkan kita. Untuk itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Semoga kita bisa menegakkan ketakwaan dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian adalah pemutus angan-angan dan cita-cita manusia. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, sejauh apapun kamu berlari, pasti kematian itu akan mendatangimu. Meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Jika kematian
telah tiba waktunya, sudah habis umur kita. Tidak ada lagi tawar-menawar. Saat itulah kita berpisah. Ruh kita berpisah dari jasad kita. Dan semua insan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum." Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Mengapa kamu senantiasa berbuat dosa dan maksiat, tidak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Padahal dulunya kamu mati. Dulunya kita tidak ada. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya, Allah menciptakan kita dan menghidupkan kita. Kemudian kita menjalani hidup hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan setiap detik kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian setelah kita menjalani hidup begitu lama di dunia, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Ketika masanya tiba, akhir hidup kita, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akan mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita, memisahkan ruh yang melekat di dalam jasad kita. Dan itu pasti akan terjadi, karena kematian adalah sebuah kepastian. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Pada akhirnya kematian ini adalah gerbang menuju peradilan Allah Subhanahu wa taala. Peradilan yang tidak bisa disogok. Peradilan yang akan diadili manusia seadil-adilnya. Tidak akan ada manusia yang dizolimi. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan kadar perbuatannya sewaktu di dunia. Dan ketahuilah jamaah sekalian, di tiap kematian ada yang namanya sakarat. Rasulullah SAW bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mautil sakarat." Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya tiap kematian ada sakaratnya. Di dalam hadis yang lain atau di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut yang kalian selalu menghindar darinya. Sesungguhnya itulah yang kamu selalu lari darinya. Tiap kematian ada sakaratnya. Sakarat adalah proses di mana nyawa kita, ruh kita dipisahkan dari jasad. Dan itu adalah proses yang amat sangat menyakitkan. Sampai-sampai sahabat Nabi bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu menyatakan, kematian adalah kengerian yang sangat dahsyat. Kematian adalah proses yang amat sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan dari sayatan gergaji, lebih menyakitkan dari sayatan gunting, sayatan pedang, dan lebih menyakitkan dari air mendidih yang disiramkan ke tubuh manusia. Seandainya manusia Allah bangkitkan kembali, Allah hidupkan kembali, manusia yang wafat Allah hidupkan kembali, kemudian manusia itu menceritakan semua proses rasa sakit dari sakaratul maut, niscaya tidak ada satupun penduduk bumi yang hidup dengan tenang. Tidak ada satupun penduduk bumi yang nyenyak dalam tidurnya, karena takut menghadapi
sakratul maut, dari sebuah kematian. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Tiap manusia ada masanya, dan umur seperti lilin. Seperti lilin, digunakan atau tidak umur tersebut, dia akan habis. Dan waktu kita di dunia sangatlah sebentar. Umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata berusia 60 tahun sekian. Tinggal dikurangi umur kita sekarang, jamaah sekalian. Dan sekali lagi, kematian adalah sebuah kepastian. Tugas kita, jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia, fokus kepada dunia sehingga kita melupakan akhirat, melupakan amal soleh, melupakan misi kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ibadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kehidupan dunia. Alhaakumut takatsur. Kehidupan dunia telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan dunia telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dihabiskan hidupnya puluhan tahun. Tiba-tiba hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba masuk ke dalam kubur. Dia mengira akan hidup di dunia kekal abadi. Namun tidak demikian, jamaah sekalian. Kita akan masuk ke dalam kubur sendirian. Tidak ada yang menemani. Dan kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini sendirian, di dalam kegelapan. Untuk itu jamaah sekalian, mari sama-sama kita introspeksi diri. Selama kita hidup di dunia, sudahkah kita melakukan amal saleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjauhkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam hidup ini? Jika belum, di sisa umur kita ini, mudah-mudahan kita bisa bertekad dengan sebenar-benarnya. Kita bisa membangun kembali kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah taala di akhir hidup kita akan merasakan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia untuk menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita harus kembali kepada khitah perjuangan kita. Kita harus kembali kepada tujuan awal kita diciptakan di dunia ini. Maka bekal apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kita harus beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan semua yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semua wajib kita kerjakan. Ibadah bukan hanya di waktu-waktu senggang,
bukan hanya di waktu-waktu luang, tetapi harus benar-benar dipersiapkan. Harus memiliki rencana-rencana terbaik dalam hidup kita untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersikap serius. Jika selama ini kita dalam urusan dunia begitu serius, begitu tekun, mari kita mulai. Bagaimana kita ibadah dengan seserius mungkin, dan niatkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal soleh, meningkatkan kualitas ibadah. Kita juga harus menyiapkan amalan-amalan yang bersifat langgeng. Maksudnya bagaimana bersifat langgeng? Amalan-amalan yang meskipun kita sudah meninggal dunia, amalan-amalan itu masih mengalir. Amalan-amalan itu pahalanya masih mengalir kepada kita. Rasulullah SAW mengajarkan 3 amalan yang apabila kita lakukan ketika kita meninggal dunia, maka amalan itu akan terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan sesama muslim ilmu yang bermanfaat. Apabila kita mengajarkan seseorang cara sholat misalnya, mengingatkan seseorang untuk berbuat baik, ketika orang tersebut selama hidupnya melakukan kebaikan itu, maka terus mengalir pahala pada diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian doa anak yang soleh. Anak yang soleh dan solehah adalah investasi terbesar bagi orang tuanya. Untuk itu mari kita cetak generasi terbaik. Kita didik anak-anak kita supaya kelak ketika kita meninggal dunia, anak-anak itu yang akan terus mendoakan kita dan menerangi kubur kita. Kemudian yang ketiga adalah sedekah jariyah. Bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pendidikan, untuk kemaslahatan umat. Ini akan menjadi amal soleh yang tiada henti dan tidak putus. Maka dari itu mari kita sama-sama beramal, beribadah dengan serius. Kita persiapkan dengan rencana-rencana terbaik yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.